Biar memahami. Coba tidak. Oke. Kan kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut aku, masalah utama dari tujuan siswa memahami hemat air adalah karena itu terlalu umum dan tidak operasional. Kata memahami itu tidak menunjukkan tindakan konkret. Kalau targetnya HOTS dan transfer, seharusnya tujuan sudah mengarah ke analisis, evaluasi, atau kreasi. Aku setuju, bahkan menurutku bukan cuma terlalu umum tapi juga berbahaya. Karena kalau tujuan hanya memahami, guru cenderung membuat aktivitas dan asesmen di level rendah, misalnya ceramah lalu pilihan ganda. Tapi aku mau bertanya, bukankah memahami itu tetap penting sebagai dasar? Kita tidak bisa langsung ke analisis kalau siswa belum paham konsep hemat air. Nah itu memahami itu tuh penting. Tapi masalahnya tuh di sini tuh bukan pada penting atau tidaknya, tapi pada perumusan tujuan akhir. Kalau PJBL ini tuh ingin melatih analisis dan solusi siswa. Makanya tujuannya tuh tidak boleh berhenti di memahami aja. Jadi kalau menurut kalian tuh, kalau kata memahami itu harus, apakah kata memahami itu harus dihilangkan sepenuhnya? Menurut aku sih bukan harus dihilangkan, tapi harus diturunkan menjadi lebih konkret. Misalnya menjelaskan dengan contoh, terus menganalisis kebiasaan atau membandingkan dua kondisi. Seperti kita tuh mengkritisi indikator atau menjawab pertanyaan. Sekarang soal indikator. Siswa dapat menjawab pertanyaan. Menurutku ini juga terlalu umum, tapi apakah selalu salah? Sebenarnya nggak terlalu salah sih, tapi sangat berisiko karena tidak jelas pertanyaan seperti apa. Kalau pertanyaan mau definisi aja itu tuh masih kayak C1 atau C2 gitu. Aku tahu kalian. Kan kalau misalnya guru itu membuat pertanyaan berbasis studi kasus, misalnya tuh berdasarkan data berikut, kebiasaan mana yang paling boros, apa itu tuh masih dianggap rendah? Menurut aku sih enggak, karena itu kan sudah dianalisis. Terus juga, tapi kan indikatornya harus jelas. Tidak cukup hanya menulis menjawab pertanyaan, harus disebutkan juga jenis kemampuan yang diukur. Berarti masalahnya bukan pada menjawabnya, tapi pada level berpikir yang tidak disebutkan secara eksplisit. Nah kalau indikatornya boleh nyebutin analisis atau evaluasi, kemungkinan besar tuh asesmennya tuh udah sampai sana. Sekarang kan kita masuk ke inti. Targetnya adalah transfer dan HOTS. Apa sebenarnya arti transfer di sini? Menurut aku itu transfer itu kayak siswa bisa menerapkan apa yang dipelajari ke situasi nyata. Terus kalau dalam konteks materi ini, mereka itu bisa melihat kebiasaan penggunaan air di rumah dan mengevaluasinya. Berarti kalau siswa hanya tahu definisi hemat air, tapi tetap mandi lama, itu belum transfer. Betul sih, karena transfer itu terlihat ketika ada perubahan cara berpikir atau tindakan. Jadi pertanyaannya itu, apakah tujuan memahami cukup untuk mendorong transfer? Menurutku sih tidak, karena memahami tidak menjamin penerapan. Oke, sekarang kita coba rumuskan ulang. Bagaimana kalau tujuannya seperti ini? Melalui proyek kampanye hemat air, siswa dapat menganalisis data penggunaan air di rumah selama 5 hari, mengidentifikasi minimal 3 kebiasaan boros, dan merancang satu solusi yang realistis. Menurut aku itu udah smart sih, karena kan ada kayak kondisi, ada batas minimal, ada produk juga kan. Tapi kan bagaimana kalau ada siswa yang tidak punya data pasti? Apa itu bisa adil untuk semuanya? Guru mungkin bisa memberi alternatif seperti pengamatan di sekolah atau menggunakan simulasi data yang sederhana. Berarti smart juga harus mempertimbangkan keberagaman siswanya. Tujuan boleh nonton, tapi kayak tetap realistis gitu. Sekarang indikatornya kan, bagaimana supaya benar-benar observable? Contohnya, siswa itu menyajikan tabel penggunaan air, siswa menuliskan 3 kebiasaan boros berdasarkan data, siswa menjelaskan alasan memilih solusi tersebut dari penggunaan air.
Sekarang aku mau nanya, kenapa harus ada alasannya? Karena alasan itu menunjukkan proses berpikir. Tanpa alasan itu kita nggak tahu apakah kita itu benar-benar analisis atau hanya menebak saja. Berarti kualitas argumentasi siswa harus diuji. Iya, itulah esensi HOTS, mendesain tugas HOTS yang lebih realistis. Berarti bagian paling penting tugas HOTS-nya itu bagaimana supaya tidak terlalu sulit tapi tetap melatih analisis. Mulai dari data sederhana, misalnya kayak jumlah ember saat mandi atau selama membaca. Dan tahap pertama analisis itu membaca data dan menemukan pola. Nah, yang tahap kedua itu ada evaluasi, di mana siswa itu menentukan kebiasaan paling boros dan memberi alasan kenapa alasan melakukan boros. Kemudian tahap ketiganya kreasi, membuat rencana aksi atau kampanye. Dan ada refleksi juga, contohnya kayak menulis langsung dari gitu. Menurut aku, membuat poster itu sudah cukup sebagai C6. Belum tentu, kalau hanya menyalin slogan itu bukan kreasi bermakna ya. Berarti harus berbasis analisis sebelumnya dong. Iya, karena kan poster itu harus membuat data penduduk dan alasannya juga. Iya benar. Jadi kalau misalnya kan siswa itu membuat poster yang bagus tuh, tapi tanpa data, berarti itu belum memenuhi tujuan. Belum. Terus bagaimana memastikan asesmennya itu kalau selaras? Cek kata kerja tujuan. Kalau tujuannya analisis, berarti asesmennya harus menilai analisisnya. Berarti pilihan ganda kurang cocok sebagai asesmen utama. Ya mungkin karena pilihan ganda itu kan hanya pelengkap. Kalau begitu tentang rubrik itu apakah penting sih? Menurut aku penting sih, soalnya rubrik itu kan harus menilai kekuatan data, kualitas alasan, dan kelayakan solusinya. Aku nanya ini kan, apakah semua siswa kelas 5 itu siap untuk analisis data? Ya, pasti siap lah, kan jika kalau datanya itu sederhana dan datanya itu scaffolding. Bagaimana kalau ada siswa yang kesulitan membacakannya? Ya kita sebagai guru juga bisa ambil contoh membaca satu data kayak bareng-bareng gitu. Berarti HOTS itu tidak berarti tanpa bantuan. Malah justru HOTS itu perlu dukungan lebih awal kan. Kalau setelah proyek selesai, siswa masih boros air, apakah tujuannya gagal? Belum juga sih, tapi mungkin transfernya itu belum maksimal. Atau kita tuh terlalu fokus pada produk bukan pada perubahan perilakunya. Nah itu pertanyaan yang paling penting. Jadi inti permasalahannya tuh ada di perumusan tujuan ya? Iya, kalau tujuannya jelas dan operasional, aktivitas dan asesmennya itu kayak apa untuk itu. Terus kan yang pertanyaan terakhir kan, apakah selama kita nulis tujuan hanya untuk memenuhi administrasi atau benar-benar sebagai arah pembelajaran? Terus apakah kita berani mengubah desain agar siswa benar-benar berpikir? Apakah kita siap menilai proses bukan hanya jawaban benar? Karena pada akhirnya jadi contoh bukan tentang visi atau visi, tapi melatih mereka berpikir dan berpikir. Dari tampilannya aja lanjut. Jadi tadi TP-nya tuh kayak peserta didik maupun analisis siklus individu. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan metode sempurna dan tidak sempurna melalui gambar dengan benar. Jadi indikator itu menyebutkan hingga 3 kategori. Indikator kedua itu mengelompokkan pengetahuan sesuai dengan jenis meta-analisis. Itu masuk ke C2 nggak sih? Ya, iya. Bukti asesmennya berapa C? Itu yang mana? Menurut B yang kedua. Yang kedua Yang kedua kan peserta didik mampu menerapkan konsep
metamorfosis dalam menyusun kembali gambar siklus hidup dengan secara teratur. Buku indikator yang pertama, menyusun minimal 4 gambar tahapan secara urut. Nah, indikator yang kedua itu menjelaskan alasan urutan tersebut. Ini masuk ke dalam ketiga. Bukti asesmen itu lembar kerja urutan gambar. Kemudian itu ada yang ketiga itu peserta didik mampu membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berdasarkan tahapan dan cirinya. Indikator yang pertama itu siswa itu menulis minimal 2 perbedaan. Kemudian indikator yang kedua menyajikan hasil perbandingan dalam tabel. Ini termasuk ke C4 dan bukti atau asesmennya itu berupa tabel perbandingan. Nah, yang selanjutnya itu ada peserta didik mampu menganalisis siklus hidup hewan dan menjelaskan perubahan bentuk pada setiap tahap. Indikator yang pertama itu ada menjelaskan perubahan bentuk pada tiap-tiap tahap. Kemudian indikator yang kedua memberikan alasan mengapa terjadinya perubahan bentuk. Ini termasuk ke C4. Bentuk dari asesmennya berupa presentasi lisan. Kita masuk yang 4. 4C. Yang pertanyaan pertama itu ada beberapa kegiatan pembelajaran, indikator, dan aktivitas dengan contoh sederhana. Coba jawab dulu. Apa tuh? Duluan. Iya. Kalau menurut aku tuh tujuan pembelajaran itu kan kemampuan yang ingin dicapai. Sedangkan indikator itu bukti tujuan tercapainya. Dan contohnya, untuk yang TP tadi itu siswa dapat menjelaskan cara mengalir. Kalau yang indikatornya tuh contohnya tuh diskusi kebiasaan penggunaan air. Nah, kalau di kataku tujuan pembelajarannya itu menjelaskan kemampuan air yang ingin dicapai siswa karena masih bersifat umum tetapi operasional. Seperti menjawab setelah belajar siswa itu mampu melakukan aktivitas apa. Contohnya kayak setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu menganalisis penggunaan air di rumah dan merancang solusi hemat air yang dapat dipraktikkan. Indikatornya itu turunan dari tujuan pembelajaran tadi, yang dimana perilaku bisa diamati dan dinilai. Contoh indikatornya itu siswa mencatat penggunaan air selama 3 hari, kemudian siswa membuat tabel atau grafis sederhana, kemudian siswa tersebut mengidentifikasi 2 kebiasaan boros air yang dilakukan, dan yang terakhir itu siswa merancang minimal 3 solusi dari penggunaan hemat air. Nah, tujuan pembelajaran itu kan pernyataan tentang kemampuan akhir yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Fokusnya pada kompetensi bukan kegiatan. Ciri-ciri tujuan pembelajaran ini menggunakan verbal operasional, menggambarkan kemampuan siswa dapat diukur melalui indikator selaras dengan CP, TP ataupun ATP. Contohnya siswa mampu menjelaskan proses siklus air dan mengidentifikasi 3 tahap utamanya melalui gambar skema. Di sini kemampuan yang ditargetkan adalah menjelaskan dan mengidentifikasi. Kemudian indikator itu merupakan bukti spesifik dan teramati yang menunjukkan bahwa tujuan telah tercapai. Jika tujuannya adalah apa yang harus mampu dilakukan oleh peserta didik, maka indikatornya menjawab bagaimana saya tahu siswa sudah mampu. Jadi indikator yaitu seperti yang disampaikan Anissa tadi dapat diamati, kemudian dapat diukur spesifik dan berupa performa ataupun produk. Contoh indikator dari tujuan yang saya sebutkan di atas yaitu siswa menggambar skema siklus air dengan menyantumkan 3 proses utama yaitu evaporasi, kondensasi, dan retisipasi. Kalau di sini tuh tujuan pembelajaran itu hasil akhir yang ingin dicapai siswa. Kalau contohnya kan temanya tuh hemat air, jadi tujuannya tuh siswa dapat menjelaskan dan menerapkan cara menghemat air di rumah. Kalau indikator tuh tanda atau bukti bahwa tujuan itu tercapai. Misalnya tuh
siswa dapat menyebutkan minimal 3 cara menghemat air. Terus siswa menunjukkan contoh perilaku hemat air melalui simulasi. Nah, kalau aktivitasnya itu kegiatan yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Misalnya itu diskusi tentang kebiasaan pengguna air atau mengamati video tentang krisis air. Jadi kalau misalnya antara tujuan indikator aktivitas yang tidak nyambung, pembelajaran itu jadi tidak terarah. Aku mau kalian dengan pelajaran yang itu contohnya pernyataan tentang kompetensi yang harus dicapai siswa. Contohnya itu siswa dapat menjelaskan telah menikmati fokus ke hasil belajar. Untuk indikatornya itu kan bukti konkret bahwa tujuan sudah tercapai. Contohnya itu siswa itu dapat menyebutkan minimal 2 kali menghemat air, mengambil contoh penerapan di rumah. Fokus ke bukti bukti. Untuk yang aktivitasnya tuh kegiatan yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Contohnya tuh kayak diskusi kelompok tentang kebiasaan penggunaan air, itu fokus ke proses belajar. Jadi tujuan itu kayak siswa tuh harus apa, kayak indikator itu bagaimana kita tahu sudah bisa udah aktivitas itu apa yang dilakukan siswa itu belajar. Terus aku mau nambahin aktivitas dari acara tadi. Selain harus mendiskusikan tentang kebiasaan penggunaan air, siswa juga harus mengamati penggunaan air yang ada di rumah. Terus juga siswa bisa membuat grafik di buku tulis. Lalu siswa itu mempresentasikan hasil kerja dari yang sudah diamati di depan kelas agar semua teman-temannya lebih memahami penggunaan air. Aku ingin menambahkan juga bahwasanya siswa menonton video tentang siklus air, dan kemudian siswa juga bisa membuat gambar siklus air bersama-sama di kelas. Pertanyaan kedua itu kan mengapa verbal mengenai itu juga tidak diberikan menjadi bukti pengetahuan. Menurut aku tuh karena nggak bisa diamati secara langsung. Kayak kalau misalkan cuma ditulis kayak mengenai aja tuh guru tuh nggak tahu apa sesuatu benar paham atau hanya bisa mengambil aja. Nah jadi resikonya tuh kayak sudah dinilai tidak jelas level berpikirnya dan sering berakhir hanya kesalahan. Menurut aku solusinya tuh ubah ke perilaku nyata. Misalnya tuh kayak menjelaskan, bandingkan atau menerapkan itu. Kalau kenapa verbal memahami berisiko itu karena memahami itu tidak terlihat, kayak guru tidak bisa melihat pemahaman siswa itu sampai mana, pemahaman siswa itu batasnya di mana, dan guru juga tidak bisa mengukur berapa standar paham siswa dan mungkin siswa itu hanya bisa menghafal, menjawab definisi, mengulang kalimat guru, tapi belum tentu siswa itu bisa menganalisis, menerapkan, terus juga bisa memecahkan masalah. Contohnya itu siswa memahami pentingnya hemat air, tapi saat ujian itu siswa cuma bisa menjawab hemat air itu penting agar nanti kita tidak kekurangan. Namun saat praktik tetap membiarkan keran menyala. Artinya paham secara verbal tidak sama dengan mampu menerapkannya. Karena itu kata memahami harus diturunkan menjadi perilaku konkret seperti menjelaskan dengan contoh, membandingkan, mengidentifikasi, terus menganalisis dan merancang. Verbal memahami itu juga beresiko karena sifatnya itu terlalu umum dan tidak langsung terlihat. Guru tuh bisa bayang rasa kalau siswa itu udah memahami hanya karena mereka diam saat dijelaskan atau bisa menjawab soal pilihan ganda. Padahal kan belum tentu siswa itu emang mampu menjelaskan dengan kata sendiri, apalagi menerapkan dalam kehidupan nyata. Jika kata memahami itu tidak dijabarkan menjadi perilaku konkret seperti menjelaskan, membandingkan, menganalisis atau membuat solusi, maka penilaiannya menjadi tidak jelas dan cenderung subjektif. Akibatnya tuh pembelajaran tuh bisa berhenti cuma pada hafalan, bukan pada kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kata memahami itu juga tidak memiliki standar ukuran yang jelas, karena tidak menjelaskan seberapa dalam pemahaman, dalam konteks apa, sampai batas mana pemahamannya.
Satu siswa mungkin bisa menjelaskan definisi hemat air, tetapi belum tentu mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu sudah disebut memahami? Kemudian juga rentan ditafsirkan berbeda. Guru mungkin menganggap memahami berarti bisa menjawab soal esai. Siswa mungkin menganggap memahami itu berarti sudah membaca materi. Perbedaan ini membuat pelajaran tidak selaras dengan asesmen. Kemudian contoh kemudian itu ada contoh indikator yang kurang baik dan perbaikannya. Menurut aku aku ngasih contoh yang kurang baik di mana siswa itu memahami hemat air. Siswa juga mengerti cara menghemat air, siswa juga mengetahui pentingnya penggunaan air, dan siswa juga dapat menjawab pertanyaan dari guru. Masalahnya, siswa itu tidak bisa menyebutkan secara spesifik, terus juga penjelasannya itu tidak jelas dan tidak ada ukuran keberhasilan dari penggunaan air tersebut. Jadi kita tuh harus meminta siswa itu untuk perbaikan operasionalnya itu dari yang pertama tadi siswa memahami hemat air. Nah, perbaikannya itu siswa menyebutkan 3 cara menghemat air di rumah. Kemudian siswa mengerti pemborosan. Perbaikannya itu siswa mengidentifikasi 2 kebiasaan boros berdasarkan pengamatan. Ketiga itu siswa mengetahui penggunaan air, di mana siswa itu membuat tabel penggunaan air selama 3 hari agar bisa melihat perbedaan dari setiap hari penggunaan air tersebut itu termasuk boros atau bagaimana. Terus juga siswa dapat menjawab pertanyaan. Nah, di sini siswa itu menjelaskan alasan suatu kebiasaan termasuk boros itu kenapa penggunaan air di hari itu borosnya melampaui dari hari-hari lain. Jadi perbaikan yang dilakukan itu harus mengganti kata abstrak, menambahkan jumlah atau kriteria dan membuatnya bisa diamati. Kenapa bisa kayak Indonesia sih? Kan kita mau menggunakan air. Itu menurutku kurang baik nih karena tuh masalahnya tuh nggak terukur dan nggak ada gerakan-gerakannya. Nah, perbaikannya tuh siswa dapat menjelaskan 2 dampak pemborosan air terhadap lingkungan. Itu kan kayak indikatornya kan udah jelas, berarti perilakunya tuh menjelaskan dan kriterianya itu kan 2 dampak. Kalau punya aku, indikatornya itu siswa aktif dalam pembelajaran siklus air. Aktif itu tidak memiliki definisi operasional, kemudian tidak menunjukkan kemampuan akademik, juga tidak selaras dengan kompetensi IPA. Seharusnya kan siswa mengajukan minimal 1 pertanyaan yang relevan tentang proses siklus air ataupun menjawab 1 pertanyaan dengan penjelasan yang logis. Mengapa ini lebih baik? Karena ada jumlah minimalnya, kemudian ada kriteria relevansi dan logika, juga bisa diamati langsung saat diskusi oleh siswa. Kemudian itu juga kayak siswa sadar akan pentingnya menjaga air. Kan kata sadar itu tidak dapat diukur secara langsung. Jadi harusnya indikator ini tuh dapat diperjelas menjadi siswa menuliskan 2 alasan pentingnya menjaga ketersediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari, atau siswa menunjukkan perilaku menurut peran dengan benar saat simulasi penggunaan air. Dengan rumusan yang lebih operasional, guru itu dapat mengamati performa siswa dan menilai ketercapaian tujuan secara lebih objektif. Sampai berapa kali malam? Itu kan dibacakannya telah membuat tugas belajar aman untuk SD tanpa membuatnya terlalu sulit.
komunikasi yang dekat dengan kehidupan anak. Anak SD itu lebih mudah kritis jika masalahnya nyata dan sering dialami mereka. Jangan langsung memberi masalah yang terlalu jauh dari pengalaman mereka. Misalnya tentang hemat air di rumah, sampah di kelas, maupun jajanan sehat yang ada di kantin. Kalau konteksnya dekat, anak tidak perlu berpikir terlalu abstrak. Mereka hanya menghubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Nah, kalau strategi membuat hots aman menurut aku tuh kita harus menggunakan masalah nyata atau dekat dengan anak kayak yang dibilang Sofi tadi. Jangan ke abstrak kayak mengapa air di kamar mandi sekolah itu cepat habis. Mungkin karena penggunaan air banyak, siswa juga banyak yang menggunakan air. Terus kita juga bisa membuat tabel data sederhana kayak 3 hari pengamatan siswa, 4 jenis kegiatan yang dilakukan. Terus kita meminta siswa tersebut membuat grafik batang sederhana untuk bisa membedakan penggunaan air di setiap hari. Terus kita juga bisa menyediakan contoh panduan membuat tabel data tersebut. Terus kita kayak memberikan pertanyaan kegiatan mana paling banyak memakan air, terus mengapa kegiatan tersebut memakai air terlalu banyak, dan bagaimana cara mengurangi penggunaan airnya agar penggunaan air tersebut tidak cepat habis. Nah, terus kita juga bisa membuat 3 aturan hemat air untuk di kelas agar terjadinya penggunaan air yang berkurang. Terus kita juga bisa membuat tugas tersebut itu secara berkelompok. Jadi ada pembagian tugas, terus siswa itu juga tidak terlalu keberatan dari tugas tersebut. Yang tidak sih, yang refleksi. Oh iya, apa yang harus dibaca? Agar tujuan aktivitas asesmen benar-benar selaras. Agar tujuan aktivitas dan asesmen selaras, hal pertama yang harus dicek itu apakah kata kerja dalam tujuan benar-benar berarti dalam aktivitas. Jika tujuan menyebutkan menganalisis, maka aktivitas harus memberi kesempatan siswa menganalisis, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Selanjutnya, asesmen itu juga harus mengukur kemampuan yang sama. Jika tujuan meminta siswa merancang solusi, maka penilaiannya harus melihat rancangan tersebut, bukan sekedar memberi soal pilihan ganda. Cara sederhana untuk mengecek keselarasan adalah dengan bertanya, jika siswa berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, apakah itu sudah membuktikan bahwa tujuan pembelajarannya tercapai? Karena jika belum, berarti ada bagian yang perlu disesuaikan lagi. Kalau menurut aku, guru tersebut harus menggunakan prinsip konstruktif alignment tuh, yang dimana keselarasan itu lebih konstruktif. Caranya itu kita bisa mengecek kesesuaian level kognitif siswa. Jika tujuan menganalisis, maka aktivitas harus melatih analisis, dan asesmen harus menilai kemampuan analisis. Kayak tujuannya itu menganalisis penggunaan air, dan asesmennya itu siswa membuat grafik dan menjelaskan pola. Nah, setelah melakukan tersebut, kita harus mengecek kata operasional yang digunakan. Kita juga harus memastikan tujuan itu operasional, indikatornya itu dapat diamati, dan asesmen itu memang mengukur indikator dari indikator yang telah dibuat tadi. Kemudian kita tanyakan, jika siswa berhasil, bukti konkretnya itu apa dan bagaimana. Dan jika tidak ada produk atau performa yang jelas, maka berarti siswa itu belum selaras tujuan pembelajarannya. Terus kita juga bisa menggunakan rumus cepat, di mana tujuan diturunkan menjadi indikator, kemudian indikator dilatih melalui aktivitas, kemudian dibuktikan melalui asesmen. Jika salah satu tidak nyambung, itu kita perlu revisi. Menurut aku sih agar tujuan aktivitas dan asesmen itu benar-benar terselaras adalah kesesuaian kompetensi level kognitif dan bukti yang dilakukan siswa. Aktivitas itu harus memberi kesempatan siswa berlatih kemampuan yang sama dengan yang tertulis dalam tujuan, dan asesmen itu harus menilai kemampuan tersebut dengan indikator yang jelas. Itu
tujuan dan aktivitas benar-benar selaras, yaitu pemeriksaan kesesuaian tingkat berpikir antara tujuan dan asesmen. Jika tujuannya berada pada level analisis, evaluasi, atau kreasi, maka asesmen yang juga harus memberi ruang kepada siswa untuk menunjukkan proses berpikir tersebut. Tidak cukup hanya meminta siswa menjawab pertanyaan faktual. Guru perlu memastikan bahwa bentuk tugas, produk, atau performa yang diminta benar-benar memungkinkan siswa memperhatikan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Misalnya, jika tujuannya menuntut siswa mengevaluasi strategi hemat air, maka asesmennya harus berupa kegiatan memiliki strategi berdasarkan kriteria dan menjelaskan alasan pilihan tersebut, bukan sekedar menyebutkan pengertian hemat air. Selanjutnya, guru juga harus mengecek apakah aktivitas pembelajaran benar-benar mempersiapkan siswa untuk menghadapi asesmen. Banyak kasus penting kelas menunjukkan bahwa siswa gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena aktivitas yang diberikan tidak memberi latihan yang cukup untuk mencapai tujuan. Jika pada akhirnya pembelajaran diminta membuat poster berbasis data, selama proses belajar tidak pernah dilatih membaca tabel atau menginterpretasi data, maka asesmen menjadi tidak adil. Artinya, aktivitas tidak selaras dengan tujuan maupun asesmen. Guru harus memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan kesempatan latihan bertahap menuju performa akhir yang diharapkan. Ini yang mengenai apa sih? Ada tujuan tuh. Siswa dulu. Kemudian ada metakognisi calon guru, di mana dua tujuan pembelajaran pembelajaran saya yang paling kuat itu adalah dua. Yang pertama, siswa mampu menganalisis penggunaan air berdasarkan data sederhana. Yang kedua itu siswa mampu merancang solusi hemat air yang realistis untuk kelas. Karena kedua tujuan tersebut menggunakan verbal operasional seperti menganalisis dan merancang, kemudian juga lebih terukur dan mengarah pada HOTS, dan juga lebih konteks dan realistis untuk siswa SD. Menurut saya, dua tujuan pembelajaran saya yang paling kuat adalah menganalisis data penggunaan air dan merancang solusi hemat air, karena keduanya adalah menggunakan tata kerja operasional yang jelas serta menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tujuan ini itu tidak hanya membuat siswa mengetahui konsep airnya, tapi juga menggunakan data nyata dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, tujuan tersebut sudah selaras dengan prinsip pembelajaran yang makna dan transfer ke kehidupan sehari-hari. Dua tujuan pembelajaran yang paling kuat adalah siswa mampu menganalisis data penggunaan air di rumah maupun di sekolah untuk mengidentifikasi minimal dua kebiasaan pemborosan air, karena sudah menggunakan kata kerja operasional yaitu menganalisis yang berada pada level C4 yang berarti analisis. Kata tersebut jelas dan dapat diamati melalui bukti seperti tabel data dan hasil tulisan siswa. Selain itu, tujuan ini juga memiliki batasan yang jelas, yaitu minimal dua kebiasaan pemborosan sehingga lebih terukur. Tujuan ini tidak hanya menuntut siswa mengetahui apa itu hemat air, tetapi mendorong mereka melihat data, berpikir sebab akibat, dan menemukan masalah nyata. Artinya, siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi mulai belajar berpikir kritis sesuai dengan pendekatan HOTS yang tetap realistis untuk siswa SD. Kemudian, siswa juga mampu merancang poster kampanye hemat air yang membuat pesan utama, 1. data pendukung, dan 2. ajakan tindakan yang jelas. Karena pada level C6 yaitu mencipta, siswa tidak hanya memahami atau menjelaskan, tetapi menghasilkan produk nyata berupa poster. Produk ini bisa dinilai secara konkret melalui rubrik. Tujuan ini juga memiliki batasan yang jelas, yaitu harus ada pesan, data, dan ajakan, sehingga tidak terlalu luas dan tetap terarah. Dua tujuan pembelajaran saya keempat adalah tujuan yang menggunakan tata kerja operasional seperti menganalisis penggunaan air dan merancang solusi hemat air, karena secara langsung mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memang terjadi target
PJBL ini. Ketika siswa diminta menganalisis penggunaan air di rumah atau di sekolah, mereka tidak hanya mengingat cara menghemat air, tetapi membaca data sederhana, membandingkan kebiasaan, dan menemukan bagian yang paling boros. Sementara itu, ketika siswa diminta merancang solusi, mereka dituntut untuk berpikir kreatif sekaligus realistis. Misalnya menentukan langkah konkret yang bisa dilakukan teman-teman sekelas. Kedua tujuan ini jelas dapat diamati melalui produk seperti tabel analisis, laporan singkat, atau poster kampanye memuat data dan alasan, sehingga pencapaiannya tidak berhenti pada jawaban tulisan semata. Kemudian satu kelemahan indikator saya saat ini adalah satu kelemahannya yaitu masih ada beberapa indikator yang belum mencantumkan standar kualitas dan batas minimal yang jelas. Meskipun sudah menggunakan kata kerja operasional seperti menjelaskan atau menganalisis, beberapa indikator saya belum menyebutkan secara rinci seberapa banyak, seberapa lengkap, atau seberapa baik hasil yang diharapkan dari siswa. Satu kelemahan indikator yang saya buat itu saat ini adalah masih ada kata kerja yang terlalu umum seperti menjelaskan pentingnya hemat air, dan saya akan memperbaikinya dengan menambahkan kriteria yang lebih terukur, mengubahnya menjadi siswa menjelaskan minimal 2 dampak pemborosan air berdasarkan hasil pengamatan. Saya satu kelemahan indikator saya saat ini adalah beberapa indikator masih terlalu umum dan belum mencantumkan batas keberhasilan yang jelas, sehingga berpotensi sudah diukur saat pembelajaran berlangsung. Saya akan memperbaikinya dengan menambahkan kriteria yang lebih spesifik seperti jumlah minimal yang dihasilkan, agar indikator benar-benar menunjukkan bukti yang dapat diamati dan dinilai secara utuh. Satu kelemahan indikator saya saat ini adalah masih ada beberapa rumusan yang terlalu umum dan belum sepenuhnya menunjukkan perilaku yang bisa diukur secara konkret. Misalnya masih ada indikator yang berbunyi siswa memahami pentingnya hemat air, yang sebenarnya sulit diamati secara langsung. Untuk memperbaikinya, saya akan mengganti kata kerja abstrak tersebut dengan tindakan yang lebih spesifik seperti mengidentifikasi 3 kebiasaan boros air berdasarkan data, menjelaskan 2 dampak pemborosan air dengan contoh di lingkungan sekitar, atau menyusun satu rencana aksi hemat air yang realistis. Dengan perbaikan ini, indikator menjadi lebih terukur karena guru dapat melihat bukti nyata melalui tulisan, tabel, maupun presentasi siswa. Kemudian ada bagian tugas coach yang paling membutuhkan scaffolding menurut saya itu adalah pada tahap analisis data penggunaan air, karena siswa SD belum terbiasa membaca dan menafsirkan tabel atau grafik yang saya akan, dan untuk mempermudah siswa itu menafsirkan dan membaca tabel, saya akan memberikan contoh grafik sederhana terlebih dahulu, kemudian memberikan pertanyaan pemandu atau langkah-langkah, dan meminta siswa itu berdiskusi di kelompok sebelum melakukan tugas mandiri. Menurut saya bagian tugas coach yang paling membutuhkan scaffolding itu di tahap analisis data, karena peretapannya itu siswa harus membaca informasi, menemukan pola, dan menarik kesimpulan sederhana tanpa bantuan seperti contoh tabel, pertanyaan pemandu, atau diskusi paralel. Sebagian siswa dapat mengalami kebingungan. Oleh karena itu, pemberian scaffolding itu penting agar semua siswa itu tetap mampu mengikuti proses berpikir tanpa mengurangi tingkat tantangan tugas. Kalau menurut saya bagian tugas coach yang paling membutuhkan scaffolding adalah ketika siswa diminta menganalisis antara proses dalam siklus air dan menjelaskan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Karena bagian ini paling membutuhkan bantuan bertahap, siswa SD umumnya masih berada pada tahap berpikir konkret. Mereka relatif lebih mudah menghafal urutan proses seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Namun, ketika diminta menjelaskan mengapa proses itu terjadi dan bagaimana keterkaitannya, tingkat berpikirnya sudah naik ke level analisis yaitu C4. Misalnya, ketika siswa diberi tugas
Analisis apa yang akan terjadi jika proses evaporasi berkurang akibat cuaca dingin. Siswa masih kebingungan. Mereka belum terbiasa menjelaskan hubungan sebab akibat secara sistematis. Bagian tugas yang paling membutuhkan stakeholder adalah para mengevaluasi kebiasaan dan memilih solusi terbaik. Pada tahap ini, siswa tidak hanya diminta menemukan kebiasaan bolos, tetapi juga menentukan solusi mana yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan. Bagi siswa SD, proses memilih berdasarkan kriteria tertentu seringkali masih sulit karena mereka cenderung memilih berdasarkan pendapat pribadi, bukan berdasarkan alasan yang logis atau bukti dari data. Tanpa bimbingan, siswa bisa saja mengatakan suatu solusi bagus hanya karena terdengar menarik, bukan karena benar-benar sesuai dengan masalah yang ditemukan. Oleh karena itu, saya perlu memberikan dukungan berupa daftar kriteria sederhana, misalnya mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya besar, dan berdampak nyata pada pengurangan penggunaan air. Saya juga dapat memberikan contoh cara membandingkan dua solusi menggunakan tabel sederhana atau memberi kalimat bantu seperti saya memilih solusi ini karena apa, atau solusi ini lebih efektif dibandingkan yang lain karena Dengan scaffolding tersebut, siswa belajar bahwa memilih solusi bukan sekedar soal pendapat, tetapi harus disertai alasan yang jelas dan sesuai dengan data. Dukungan ini membantu mereka membangun kemampuan evaluasi secara bertahap, sehingga proses berpikir tingkat tinggi tetap terjadi, tetapi dalam batas yang sesuai dengan perkembangan mereka. Aku lagi nggak jelaskan. Yang keempat itu yang bahas ini aja nanti sesuai nggak sesuainya buat kita yang ketiga. Lanjut ya. Yang keempat itu ada Bukti apa? bukti apa yang realistis saya kerjakan saat mengkoneksi untuk memvalidasi indikator. Menurut saya, jika memang ada itu kayak ada hasil lembaran kerja siswa, produk tugas seperti poster atau rencana aksi, serta catatan observasi selama diskusi kelompok. Karena bukti tersebut itu memungkinkan saya meneliti secara langsung, melihat secara langsung apakah perilaku yang dirumuskan dari indikator benar-benar muncul, sehingga saya dapat menilai kesesuaian antara tujuan, aktivitas, dan hasil belajar secara lebih akurat. Bukti yang paling realistis yang saya kumpulkan itu hasil tabel atau grafik buatan siswa sendiri, terus poster solusi hemat air, catatan observasi saat diskusi kelompok, dan jawaban lisan saat presentasi. Karena bukti tersebut itu lebih terlihat kontekstual, dapat didokumentasikan dan sesuai dengan indikator yang dibuat, dan lebih relevan dengan tujuan host dan capaian pembelajaran. Kalau menurut saya bukti yang paling realistis saya kumpulkan saat micro teaching adalah lembar kerja siswa ataupun HKPD. Misalnya jika indikator berbunyi siswa mampu menjelaskan 3 proses utama siklus air secara runtut dan menggunakan istilah ilmiah yang tepat, maka bukti yang paling realistis adalah jawaban tertulis siswa pada LKPD-nya. Dari jawaban tersebut, saya dapat melihat apakah siswa benar-benar menyebutkan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi secara benar, serta menjelaskannya secara runtut. Melalui tulisan mereka, saya bisa menilai ketercapaian indikator secara langsung dan objektif.
Bukti yang paling realistis saya kumpulkan saat mencatatnya adalah hasil kerja siswa menunjukkan proses dan hasil berpikir mereka. Misalnya tabel penggunaan air yang telah diisi, daftar kebiasaan boros yang diidentifikasi berdasarkan data, serta rancangan solusi atau poster kampanye yang memuat alasan logis. Selain itu, saya juga akan mencatat proses diskusi kelompok dan cara siswa menjelaskan alasan saat presentasi. Bukti-bukti tersebut lebih autentik karena memperlihatkan bagaimana siswa menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan solusi, bukan sekedar menjawab soal. Dengan demikian, saya dapat memastikan bahwa indikator benar-benar tercapai dan pembelajaran kampanye hemat air berjalan sesuai dengan tujuan, hots, dan transfer yang diharapkan. Kemudian untuk anak. Yang pertama kan ada aspek audiens jelas, itu kan peserta di kelas 3 kemarin yang di bab 3 kelas 9 kan. Nah, cara beroperasionalnya yang bisa diamati itu kita kan tadi setuju kan, nah didefinisikan terus Membandingkan, sama menganalisis. terus konteks wajah dan tidak umumnya kan melalui gambar dan diagram siklus makro hidup. Cuman kan kalau di gurunya kemarin kan cuma pakai kayak buku paket kan, itu masuk gambar juga kan. Berarti kita checklist gak sih? Yang kelima itu ada standar minimal jelas ke kriteria atau parameter. Nah ini kan minimal 3 tahapan benar dan 2 perbedaan. Kemarin kan cuma beberapa siswa aja kan yang bisa menyebutkan dan benar. Siswa yang lainnya kan kayak masih kurang kan. Itu kita jawab iya atau enggak? Tidak semua siswa ya sih. Enggak cuma siswa. Ya, tidak semua siswa. Karena kan hanya sebagian beberapa siswa. Iya, belum semua memahami tahapan itu dengan benar. Tapi kan ini selaras gak sih yang TP-nya? Selaras dengan bagus seperti itu. Jadi tetap kayak fokus pada analisis siklus. Iya. Ini juga tapi sudah nggak tahu. Tapi sudah tadi. Jadi lanjut ke 4 ya. Di sini juga ada rancangan tugas hot yang dimana yang pertama itu stimulus atau konteks yang ada cerita data atau gambar masalah nyata. Kayak dulu itu menampilkan gambar siklus makhluk hidup, kupu-kupu dan belalang. Ada beberapa siswa itu mengira bahwa semua hewan itu mengalami perubahan bentuk yang sama. Kayak mungkin pikiran siswa tersebut itu kayak kupu-kupu sama belalang itu sama, kayak pertumbuhannya gini bentuknya itu sama. Jadi padahal kan berbeda. Nah guru kemudian itu bertanya apakah semua hewan mengalami perubahan yang sama dan kenapa. Kemudian Aku setuju sama Anissa soalnya ini kan rancangan kan, berarti rancangan kita ke depannya. Kalau yang kemarin kan gurunya kayak cuma jelasin aja kan, dia nggak ada interaksi sama siswa, jadi kayak ya udah kayak ngebosenin gitu. Kalau ada pertanyaan kan siswanya merasa lebih tertantang gitu kan. lebih berdiskusinya juga. Bagian kan kalau dengan siswa guru tersebut ngasih pertanyaan pemantik, siswa itu kayak langsung kayak berpikir gitu, buka pikiran. Jadi harusnya tuh kayak guru tuh sering bertanya gitu kan, biar siswanya tuh kayak bisa berpikir kritis juga. Itu harusnya rancangan kita ke depannya nggak sih? Yang kedua Adapun juga ada perintah tugas siswa mengamati gambar siklus hidup air tersebut. Siswa mengamati gambar tentang siklus hidup, kemudian membuat tabel perbandingan antara pertama proses kupu-kupu dan belalang tadi,
Lalu dijelaskan perbedaan dan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Mungkin maksud di sini tuh kayak siswa itu sesudah mengamati, melihat gambar, terus siswa itu menjelaskan di depan kelas kayak presentasi besar gitu, agar semua teman-temannya memahami. Mungkin kan sebagian siswa tidak selalu memahami kan, Masih ada yang belum. Dan buat kelompok juga, soalnya siswa kalau kayak dia lagi sendiri di depan kayak dia nggak pede. Jadi mending presentasi di depan aja bareng-bareng semuanya gitu maksudnya. Aku juga kan. Output atau produk yang dikumpulkan poster atau laporan atau rangkaian presentasi yang tentu pada perbandingan. Kedua, penjelasan tertulis minimal 1 paragraf. Yang ketiga, presentasi singkat dari respon. Sama kayak tadi nggak sih, ada presentasi dari kelompok. Tapi di sini aku harus kayak ngasih poster, laporan, rekaman atau presentasi. Mungkin siswa bisa buat poster sederhana gitu Iya. sih. Tapi kalau untuk anak SD buat poster itu agak kesusahan apalagi untuk kelas 3. Dan mungkin kan ya mungkin orang tuanya bisa membantu, tapi sebagian orang tua itu kayak sibuk kerja atau apa, jadi tidak ada waktu untuk Jadi di membantu. situ tuh harus ada alternatifnya nggak sih dalam poster? Iya. Hanya tidak semua siswa kelas 3 itu bisa menggunakan laptop atau media digital. Masih ada yang belum paham bagaimana itu. Terus yang keempat itu kriteria keberhasilan itu, yang pertama ada tabel memuat tahapan yang lengkap dan benar. Kriteria kedua menuliskan minimal 2 perbedaan dengan 4. Kriteria ketiga itu penjelasan runtut dan menggunakan istilah yang benar. Mungkin maksud dari kriteria yang pertama itu siswa itu kan sudah membuat tabel, siswa itu kayak observasi gitu, mengamati secara langsung gimana pertumbuhan kupu-kupu, Gimana kan apa? iya tahapan tumbuhannya. Terus yang di sini yang kedua tuh dimasukkan kayak apa yang dilihat siswa tersebut dimasukkan ke tabel untuk yang melakukan yang kriteria terakhir, presentasi tadi. Dari hasil pengamatan tadi itu. Iya. Terus yang ketiga itu kan ada penjelasan runtut dan menggunakan istilah yang benar gitu. Berarti itu sama kayak presentasi ya sih, tapi mereka ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Yang kedua itu kan ada scaffolding atau dukungan yang kayak alat bantu, contoh, tanya pemandu atau sentence starters. Itu kayak bisa disediakan contoh kode kosong, disediakan kartu nama tahapan kayak telur, larva, nimfa, pupa, imago. Terus pertanyaan pemandunya itu kayak apa perubahan pada setiap tahapan, apakah semua hewan tuh mengalami fase pupa. Terus ada diferensiasi awal, pemilihan proses atau produk atau waktu. Siswa tuh boleh memilih menjelaskan secara visual atau menulis kelompok secara umum. Jadi siswa cepat itu tambahkan contoh yang lain gitu. Mungkin di sini tuh siswa boleh memilih menjelaskan secara lisan atau menulis. Mungkin kan sebagian siswa ada yang kayak belum berani menjelaskan, jadi mungkin dikasih guru tersebut 2 pilihan. Terus di sini juga kelompok heterogen itu maksudnya tuh jangan kayak pintar-pintar aku kurang-kurang, tapi harus digabung yang pintar membimbing yang kurang. Terus juga bagi siswa cepat bisa menambahkan contoh yang lain. Berarti kalau siswa yang udah paham gitu kan nggak cuma kupu-kupu sama belalang aja gitu kan, kayak tadi itu. Ya bisa kayak Biar bisa tinggi lagi. mungkin kodok bisa ada sih, kata ada Iya. kata Kata iya.
karena pasti kan tiap rumah pasti ada kakak. Iya kan, kalau malam kan sih Nyari contohnya Iya, tuh yang kayak dekat-dekat sama kita. nggak usah jauh-jauhnya. baru itu temen. Hah? Baru itu temen. Gimana tuh aja? Belum tuh. Bisa minta deh. Kenapa? Minta deh. Kan yang 4D itu ada lembar peer review cepat, yang mana itu berisi tujuan, indikator, dan hot. Yang pertama itu kriteria reviewnya itu tujuan operasional, bisa berupa verba jelas, objek jelas, dan realistis. Skornya itu bisa kita kasih kayak skornya itu 4 dan sudah menggunakan verba yang lebih jelas. Kemudian yang kedua itu tujuan smart atau lebih spesifik. Tapi harusnya itu dari sih tujuan operasional itu kan variabel jelas, objek jelas, dan realistis. Kemarin kan dulunya kan dia cuma pakai buku aja, cuma pakai kayak gambar dari buku. Harusnya 3 kalau ke 2 nggak sih, soalnya kan Masih kurang jelas. Ini ya. Jadi berarti kurang jelas. Tiga dong. Gitu. Berarti yang ke tujuan smart juga tidak, karena penjelasannya tuh belum spesifik, karena gambarnya juga nggak Masih ada kan, cuma masih gambar kurang dari ya. buku aja. Tapi kalau udah terukur ya terukur. Nah, Cuma Berarti belum belum terlalu spesifik. spesifik. Belum spesifik dari apa. kemudian indikator offset fabel itu kan berisi bukti jelas dan minimal itu ada 2 per tujuan. Itu nilainya kita kasih 4 karena ada bukti tertulis dan lisan. Karena mungkin tadi kan siswa observasi gak sih, aku kayak Nio tuh melihat secara langsung aku tahapan pertumbuhan dari kupu-kupu lagi. Jadi udah tepat lah itu ya. Tapi kan anaknya cuma lihat dari buku. Kalau yang di atasnya kan kita kan perancangan ke depannya yang memang seharusnya dilakukan Iya. tapi kan ini Yang Yang ini tuh- yang yang dilakukan. kemarin yang bertiga nggak sih harus Iya, berarti belum ya Masih belum 4. 3. kita bertiga dan memang udah bertiga. Belum. Karena buktinya itu belum cukup lengkap. 2 ada sih harusnya. Soalnya kan cuma lewat buku, harusnya kan dia observasi langsung kayak nengok tahapannya langsung nggak sih? Tapi 2 kerendahan dah. Kasihan. Tapi kalau nggak lihat pengamatan langsung juga susah dah kok Iya, nanya. belah, iya. Baru lagi. Ya lagi kupu-kupu kan biasanya kupu-kupu dekat pohon-pohon dah sih. Iya. Dan gak semua pohon tuh ada kupu-kupu. Apa mungkin guru tuh harus ngajak siswa ke hutan? Ya kan. Kan bisa juga lewat kayak video di YouTube kan banyak. Nah, tapi kan masalahnya kemarin di sekolah tuh kekurangan. Nah, Kekurangan fasilitas. iya. Berarti 3. Apa ini? Catatannya nggak ada bukti tertulis dan Iya. Karena Kurangnya bukti tulis. kurangnya buktinya apa nggak sih? bukti nyata. Buktinya apa kan? Habisnya apa? Biasanya itu ada kesesuaian belum revisi level masuk akal untuk SD. Itu kita kasih 4 karena kita tuh menggunakan C2, C3, dan C4 sesuai dengan kelas 3.
Tolong cara tambahin yang C2, C3, C4. C2 C3, C4. Dan C4. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada komponen HOTS yang C4 sampai C6. Kan kita sudah memenuhi karena pas bagian TP yang 3, 4 tuh kita termasuk C4. Jadi analisis perbandingannya itu udah ada. Iya kan? tapi di kemarin ini yang setelahnya kayak observasi Ini yang ikut yang atas tadi. Pembahasan yang atas yang TP atas. tugas HOTS punya konteks atau teknologi jelas dan output jelas. 4 konteksnya jelas, outputnya jelas. 4 Oke. kriteria keberhasilan dan scaffolding memadai. Sudah memadai. Berarti